Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Lalita Melasarianti. Kali ini kita akan bertemu pada mata kuliah Bahasa Jurnalistik. Langsung saja ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di era derasnya arus informasi seperti sekarang ini, berbagai media massa berlomba-lomba untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Wartawan sebagai ujung tombak dalam mencari dan memberikan informasi yang cepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dituntut untuk bekerja sesuai dengan kode etik. Nah, kode etik ini otomatis yang melingkupi kode etik wartawan. Selain itu, wartawan juga harus menguasai berbagai teknik penulisan berita. Penulisan berita ini harus berita yang baik, seperti itu, agar dapat menghasilkan karya jurnalistik yang memiliki nilai berita yang tinggi. Untuk itu, wartawan dituntut untuk memiliki kemampuan menulis berita dengan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, komunikatif, singkat, menarik, padat, sederhana, dan lancar. Nah, kemudian bahasa yang digunakan oleh wartawan untuk menulis berita dikenal dengan sebutan bahasa jurnalistik. Menurut para ahli bahasa, bahasa baku merupakan dasar bagi bahasa jurnalistik. Dengan demikian, bahasa jurnalistik tidak dapat dilepaskan begitu dari berbagai aturan bahasa baku atau kaidah tata bahasa yang berlaku. Nah, bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Sebutan lain bahasa jurnalistik adalah bahasa media, bahasa pers, dan bahasa koran atau newspaper language. Nah, dengan menggunakan bahasa khas wartawan ini, maka tulisan di media menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, efisien, dan enak dibaca. Wartawan dapat meringkas banyak fakta dan memadatkan makna dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, pengertian bahasa jurnalistik ini menurut para ahli didefinisikan ya. Yang pertama itu menurut F. Rahardi mendefinisikan bahasa jurnalistik sebagai salah satu ragam bahasa yang digunakan tidak hanya oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers atau media massa cetak, melainkan juga media massa audio, media massa audiovisual maksudnya, dan multimedia atau internet. Nah, lebih lanjut, Rahardi ini menyatakan bahwa bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikan. Nah, kemudian Profesor Wojo Wasito menyatakan bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi. Di sini bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian dan majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian itu, bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah dibaca, dan mereka itu menulis dengan ukuran intelek yang minimal. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan norma-norma tata bahasa, yang antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar, pilihan kata yang cocok. Kemudian lain lagi dengan Rosihan Anwar menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa pers, yaitu bahasa yang digunakan oleh wartawan. Yang dimaksud dengan bahasa pers adalah salah satu ragam bahasa yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu singkat, padat, jelas, sederhana, lancar, lugas, dan menarik. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku yang harus tunduk pada berbagai kaidah tata bahasa, ejaan yang benar, dan mengikuti perkembangan kosakata dalam masyarakat. Nah, kemudian Dr.
Yus Badudu itu juga menjelaskan bahasa jurnalistik merujuk pada bahasa surat kabar. Dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Nah, menurutnya bahasa surat kabar itu harus singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, tetapi selalu menarik. Sifat-sifat itu harus dipenuhi oleh bahasa surat kabar, mengingat bahasa surat kabar dibaca oleh lapisan-lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Nah, mengingat bahwa orang tidak harus menghabiskan waktunya hanya untuk membaca surat kabar. Harus lugas tetapi jelas agar mudah dipahami. Orang tidak mesti tidak harus mengulang-ulang ya apa yang dia baca. Karena ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam surat kabar itu. Seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dalam bahasa jurnalistik ini, jika kita melihat kembali beberapa pengertian atau definisi bahasa jurnalistik pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa bahasa jurnalistik sebagai bahasa yang digunakan oleh para insan pers memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masalah, sudut pandang tulisan, berbagai tulisan, dan sumber tulisan. Nah, menurut Haris, bahasa jurnalistik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Sederhana, itu yang pertama. Menggunakan kata-kata, kalimat yang maknanya dapat dipahami oleh khalayak luas dengan latar belakang yang sangat beragam. Singkat, langsung membahas pokok masalah dengan tidak bertele-tele dan menggunakan kata-kata serta kalimat yang tepat dan mudah dipahami. Kemudian karakteristik berikutnya adalah padat. Penulisan kalimat serta paragraf membuat informasi-informasi penting dan menarik untuk pembaca. Setelah itu ada lugas, tegas, tidak ambigu atau tidak menimbulkan penafsiran lain, dan menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat membuat khalayak bingung hingga mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi dan konklusi yang tidak sesuai. Kata-kata yang lugas adalah kata-kata yang tidak bermakna ganda atau bersayap. Kemudian ada lagi jelas karakteristik berikutnya. Kata-kata atau kalimat yang digunakan mudah dipahami maksud dan tujuannya, tidak bias dan tidak kabur artinya. Kemudian ada jernih, kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyembunyikan sesuatu yang sifatnya negatif seperti prasangka atau fitnah. Nah, karya jurnalistik bukanlah sebuah karya yang ditujukan untuk menebarkan kebencian kepada pihak lain. Menarik, karakteristik berikutnya adalah menarik, kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan mampu menumbuh kembangkan minat baca serta perhatian khalayak. Kemudian ada karakteristik demokratis. Bahasa jurnalistik bukanlah ragam bahasa yang memiliki tingkatan bahasa tertentu seperti yang dapat kita temui dalam bahasa Jawa. Misalnya dalam ragam bahasa jurnalistik itu tidak akan pernah kita temui yaitu bahasa khusus untuk kaum bangsawan atau kaum rakyat jelata. Kalau bahasa Jawa kan kita mengenal tingkatan ya, bisa mundut, tumbas, tuku. Nah, artinya itu beli. Nah, dari bahasa jurnalistik tidak mengenal bahasa seperti itu. Nah, kemudian karena bahasa ini itu memang tidak ada khusus untuk kaum bangsawan atau rakyat jelata ya. Semua memiliki persamaan atau tingkatan yang sama di mata bahasa jurnalistik. Kemudian ada populis. Kata-kata, istilah-istilah, atau kalimat-kalimat yang digunakan hendaknya telah dikenal dan dipahami maknanya oleh khalayak sehingga pesan pun dapat dengan mudah dipahami maksud dan tujuannya. Kemudian logis. Nah, berbagai kata, istilah atau kalimat jurnalistik harus dapat diterima oleh akal sehat. Nah, kemudian ada gramatikal, pemilihan serta penggunaan kalimat harus mengikuti kaidah tata bahasa baku yang berlaku. Yang dimaksud dengan bahasa baku adalah bahasa resmi yang sesuai dengan ketentuan tata bahasa serta pedoman ejaan yang disempurnakan berikut pedoman pembentukan istilah yang menyertainya. Menghindari kata tutur atau kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Kata tutur juga dapat disebut dengan bahasa tidak baku, seperti bikin, kayaknya, dibuatin, dan lain sebagainya.
menghindari kata dan istilah asing. Khalayak hendaknya mengetahui dan memahami makna setiap kata yang dibaca atau didengar. Kemudian pilihan kata atau diksi yang tepat. Pemilihan kata yang tepat serta akurat harus sesuai dengan maksud dan tujuan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak. Nah, kemudian mengutamakan kalimat aktif.